Haleluya. Halo saudara-saudariku sekalian. Selamat datang dalam program Sabda Menyejukkan. Khususnya pada minggu ini, kita masuk pada minggu Prapaskah yang kelima. Sebagaimana firman Tuhan yang telah disampaikan pada minggu yang lalu. Firman berbicara, bagaimana pada peristiwa Yesus diadili, kedudukan dan kekuasaan itu dipersatukan, di mana Pilatus dan Herodes, dua pemimpin yang masing-masing memiliki wilayah kekuasaan, selama itu mereka bermusuhan, tetapi ketika Kristus diadili, maka mereka menjadi bersahabat. Dan kita melalui pemberitaan firman Tuhan tersebut dipanggil untuk hidup dalam sebuah persekutuan. Kita hidup dalam kesatuan karena Kristus datang. Dia adalah Raja, yaitu Raja Salom itu, Raja Damai Sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudariku sekalian, minggu ini pembacaan firman Tuhan masih berkaitan dengan pembacaan firman Tuhan pada minggu yang lalu, yang juga diambil dari Lukas 23, ayatnya 13 hingga ayatnya yang ke-25. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan uraiannya, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami akan mendengarkan sabdamu. Kami bersyukur karena selalu ada waktu bagi kami untuk mendengar Engkau berbicara. Khususnya pada minggu-minggu Prapaskah ini kami selalu didorong untuk hidup lebih baik lagi, memaknai arti penderitaan Kristus dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 23 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes pun juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang didapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Saudara-saudariku sekalian, pada saat ini kita didorong untuk mendengar bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita, khususnya apa yang disampaikan Lukas kepada kita. Dan pada pembacaan tadi kita temukan bahwa
seorang penjahat yang layak untuk dihukum mati mendapat pembebasan, tetapi yang tak bersalah dan tak layak untuk dihukum harus dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudaraku sekalian, saat firman ini disampaikan kepada kita, maka kita akan menemukan bagaimana kondisi yang terjadi, kondisi yang diperhadapkan kepada Pilatus, dan kondisi yang diperhadapkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Khususnya ketika Pilatus diperhadapkan dengan kekuatan massa yang menginginkan supaya Yesus dijatuhi hukuman mati. Walaupun Pilatus tidak mendapatkan kesalahan sedikit pun dalam diri Yesus, tetapi karena desakan massa, maka pada akhirnya Pilatus mengambil keputusan dan menyerahkan Yesus, diserahkan kepada orang-orang Yahudi, diserahkan kepada massa untuk diperlakukan semau-maunya. Dalam kondisi seperti ini, saudara-saudaraku sekalian, apa yang salah bisa menjadi benar, dan apa yang benar bisa menjadi salah. Semua tergantung dengan situasi. Semua tergantung pada tekanan-tekanan yang terjadi pada saat itu. Tetapi lepas dari situasi yang terjadi pada saat itu, sebenarnya ada maksud dan tujuan mengapa Yesus harus diadili oleh Pilatus. Mengapa Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes dan Herodes mengembalikan kembali kepada Pilatus, dan mengapa pada akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada imam-imam, kepada massa yang ada pada saat itu. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kondisi yang seperti ini terjadi dewasa ini, maka sesungguhnya kita akan dikejutkan dengan keputusan yang seperti ini. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, keputusan yang diambil oleh Pilatus adalah sebuah keputusan yang membuat dunia terkejut. Tetapi justru surga tersenyum. Dunia tercengang karena orang benar harus dijatuhi hukuman mati. Tetapi surga tersenyum karena melihat Putra Allah dalam penderitaannya, ia tetap setia dan tidak pernah mengingkari janji kepada Bapa. Ia setia menjalani setiap penderitaan yang ditimpakan kepadanya pada saat itu. Saudara-saudaraku sekalian, lepas dari persoalan Pilatus yang menyerahkan dan memenuhi tuntutan massa, sesungguhnya apa yang disampaikan kepada kita adalah pembebasan, adalah misi yang diemban oleh Kristus. Pembebasan itu dimulai sejak ia melayani di dunia. Pembebasan untuk mereka yang terikat dalam dosa. Pembebasan terhadap mereka yang diikat oleh kuasa kegelapan. Pembebasan bagi mereka yang terikat oleh karena kondisi hidup, oleh karena tubuh mereka, khususnya kaum disabilitas. Bukankah Yesus mencelikkan mata orang buta? Bukankah Yesus membuat pendengaran dari mereka yang selama ini tidak dapat mendengar, pada akhirnya mereka dapat mendengar dengan baik? Pembebasan terhadap stigma kepada masyarakat yang terjadi pada saat itu. Stigma pendosa, stigma najis, semua dibebaskan. Dan terlebih itu, saudara-saudaraku sekalian, puncak pembebasan itu terjadi di atas kayu salib. Jika Barabas dibebaskan dan bukan Yesus pada waktu itu, maka sesungguhnya ini adalah misi penebusan itu. Yang salah diampuni, dan Barabas dibebaskan bukan karena ia layak untuk dibebaskan, tetapi karena Yesus yang harus menanggung hukuman itu. Barabas adalah gambaran kita semua. Selayaknya kita dihukum, tetapi
pada akhirnya kita dibebaskan. Karena hukuman itu telah ditanggung oleh Yesus. Pembebasan yang membawa kelepasan dan pembebasan yang mendatangkan kehidupan. Inilah firman Tuhan yang diberitakan kepada kita semua, khususnya melalui Lukas 23 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Tidak ada perkara yang lebih mulia selain dari kelepasan dan kehidupan yang diterima dan dialami oleh manusia saat hidup di dunia ini. Dan tidak seorang pun dari kita yang tidak membutuhkan kelepasan dan kehidupan yang disediakan oleh Kristus. Sebagaimana Yesus berkata, "Akulah air hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan," dan seterusnya, dan diakhiri, "dan kehidupan." Semua menunjuk pada kata kehidupan, hidup. Saat engkau dibebaskan, maka dunia akan tercengang. Tetapi sesungguhnya surga bersukacita. Dunia tercengang sebab kehilangan kuasa atas dirimu, tetapi para malaikat bersukacita sebab engkau yang hilang telah kembali. Suara massa, pengadilan massa, hukum yang berbanding terbalik, rekayasa kebenaran, jubah kepalsuan, semua dibebaskan melalui penumpahan darah dan tangan yang berlubang paku di bukit Kalvari. Sejarah sudah menyatakan hal ini, dan benar bila pengkhotbah mengatakan bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-9. Walau tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini, tetapi kuasa penebusan, kuasa pembebasan di dalam Kristus berlaku sekali untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, di Minggu Prapaskah kelima ini, firman Tuhan berbicara tentang pembebasan hidup. Kristus telah membebaskan kita, dan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita supaya kita tetap ada dalam kehidupan yang dibebaskan itu. Sekarang pertanyaannya kepada kita semua. Apa makna pembebasan yang Kristus telah kerjakan bagi hidupmu di masa Prapaskah ini? Apakah pembebasan itu telah mendorong kita untuk benar-benar melepas semua yang selama ini masih tersimpan di dalam hati dan membuat kegetiran hidup yang tidak pernah berakhir, sehingga berdampak pada perilaku yang selalu memandang orang lain lebih rendah dari kita? Bukankah kita sering membuat standar hidup yang kita miliki, kita ukurkan pada orang lain, dan kita melihat bahwa orang lain memiliki standar hidup yang lebih rendah dari kita? Atau memandang orang lain menjalani hidup dengan nilai-nilai yang lebih rendah dari hidup yang kita hidupi, dan selalu menaruh curiga atas setiap tindakan yang dilakukan? Bukankah para imam kepala dan orang banyak selalu melempar tuduhan kepada Yesus, padahal Yesus tidak bersalah sedikit pun? Jangan sampai perkataan dan pikiran kita dikuasai oleh berbagai perasaan yang tidak selaras dengan Roh Kudus dan berakibat pada standar nilai hidup yang kita berlakukan pada orang lain tidak dapat mengukur diri kita sendiri. Seharusnya standar nilai hidup yang kita hidupi, yaitu keserupaan dengan Kristus yang semakin nyata, akan menginspirasi orang lain untuk hidup lebih berkenan kepada Allah, sebagaimana hidup kita yang selalu memuliakan Dia. Saudara-saudariku sekalian, firman Tuhan yang berbicara tentang pembebasan dan kehidupan di dalam Kristus ini mendorong kita semua untuk terus mengalami sebuah kehidupan yang layak di hadapannya.
kehidupan kita harusnya menjadi sebuah kehidupan yang menginspirasi kehidupan bagi kehidupan yang lain untuk mengalami pembebasan yang sesungguhnya. Sebuah inspirasi hidup yang mendorong orang lain mengalami pertumbuhan di dalam anugerah. Sebuah kehidupan yang menginspirasi orang lain bahwa kehidupan di dalam anugerah adalah kehidupan yang penuh sukacita. Sukacita karena di dalamnya kehidupan yang mencirikan pengampunan sangat dijunjung tinggi. Sukacita karena lepas dari berbagai tantangan hidup, kasih persaudaraan selalu menjadi ciri utama dalam persekutuannya. Sukacita karena pembebasan itu benar-benar membebaskan dirinya dari hal-hal yang jahat dan memandang orang lain sebagai sesama, seperti orang Samaria yang memandang korban perampokan di tengah jalan yang ia lalui. Saudara-saudariku sekalian, jadikan hidupmu sebagai sebuah inspirasi bagi orang lain untuk menemukan Kristus. Jadikan hidupmu yang telah mengalami pembebasan dan menerima kehidupan di dalam Kristus itu mendorong orang lain untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Jadikan hidupmu yang telah memberkati banyak orang terus-menerus mengalami kuasa kebangkitan Kristus, sehingga setiap orang yang memandang engkau, mereka sungguh melihat bahwa wajah Kristus terpancar dalam hidup. Saudara-saudariku sekalian, peristiwa pengadilan itu menyatakan bahwa mereka yang layak dihukum mati karena kejahatan yang dilakukan, tetapi mengalami pembebasan. Sementara dia yang tak bersalah harus mengalami penghukuman itu, yang pada akhirnya mati di atas kayu salib demi penebusan. Hidupmu sungguh berharga di hadapan Tuhan, maka jadikan hidupmu sebagai alat untuk dapat membawa pembebasan bagi orang lain, dan menjadikan hidupmu sebagai sebuah inspirasi bagi kehidupan orang lain untuk benar-benar mengalami kuasa kepenuhan Kristus di dalam dirinya. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena pada saat ini firman-Mu telah berbicara kepada kami. Firman-Mu telah mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dibebaskan dan telah mengalami kehidupan di dalam Kristus. Maka biarlah ya Tuhan, pada minggu-minggu Prapaskah ini, hidup kami menjadi sebuah inspirasi bagi kehidupan orang lain untuk dapat menemukan Kristus dan mengalami sukacita di dalam Kristus. Sehingga Engkau saja yang diagungkan, Engkau saja yang dimuliakan, dan kami semua mengalami damai sejahtera. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang telah mendengarkan firman ini, diberkatilah hidup mereka. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang mengalami putus pengharapan akan menemukan pengharapan di dalam Kristus. Mereka yang mulai ragu-ragu imannya kembali diteguhkan. Sebab Kristus telah membayar semua. Utang dosa itu telah dibayar lunas. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.